Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja buka rekomentar.com untuk dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, kalau misalnya kebutuhannya untuk mobile gaming, pas banget nih. HP yang kita mau bahas kali ini memang umurnya udah setengah tahun kira-kira. Tapi apa masih smartphone gaming terbaik di Indonesia saat ini? Langsung aja, gue David dari Rekomentar. Ini dia review lengkap Rekomentar untuk Asus ROG Phone 3. Sebagian mungkin udah lihat impresi awal kita soal ROG Phone 3 ini. Selang berapa bulan, kita tes lagi. Kali ini buat review yang lebih dalam. Kalau sebelumnya kita pegang yang varian 8GB, kali ini kita tes yang RAM 12GB. Masih dengan salah satu chipset terkencang di Indonesia saat ini, Snapdragon 865 Plus. Buat catatan, untuk varian 12GB bisa ditebus dengan harga 14.999, sementara yang 8GB ada di harga 10 juta kurang dikit. Selain RAM sama memori internal, dengan selisih harga 5 juta rupiah, bedanya di mana lagi? Pertama yang kelihatan, boxnya beda. Kalau yang lebih murah kan bentuknya kotak aja kayak biasa. Nah yang ini jauh lebih keren. Desain kotaknya aja dipikirin banget. Dengan ada aksen kayak LED sama pola futuristik kayak gini. Bentuknya segi 6 gak sama sisi, dengan bagian atasnya ada logo ROG, dan di bawah ada spesifikasinya. Kita slide bagian dalamnya, dan langsung kelihatan HP-nya. Kita pinggirin dulu deh ya. Gak ada apa-apa lagi di sini, pindah yuk ke bagian satunya. Nah, yang ngebedain ada di sini nih. Untuk varian 12GB, udah termasuk dengan kipas Aeroactive Cooler 3 di paket penjualannya. Jadi nggak perlu beli lagi terpisah nih. Kemudian kita disambut tulisan For Those Who Dare, buat kalian yang berani. Lanjut, ada casing yang aksennya Jepangan. Yang kita bilang kayak armor bikini, soalnya nggak nutup semua. Kemudian ada kertas-kertas sama stiker. Juga ada SIM ejector yang kayaknya paling keren deh, yang pernah kita lihat dari bawaan HP. Di kompartemen bawah, ada kepala charger yang dayanya 30 watt. Kabel charger yang USB Type-C to Type-C. Juga ada adapter USB Type-C ke headphone jack. Tahu lah ya artinya apa. Dikasih juga spare karet buat penutup port USB-nya. Udah habis sih isi kotaknya. Kotak sebelah kanan yang ada logo ROG-nya juga, gak termasuk pakai penjualan ya. Itu apaan? Nanti kita bahas. Ada gimmick juga nih, mini game sebelum HP-nya nyala pertama kali. Secara desain, ROG Phone 3 ini kelihatan lebih sopan dibanding pendahulunya. Tapi hawa gamingnya tetap kerasa banget, dengan banyak garis tajam sama aksen LED. Bodinya tergolong gede, tebel, sama berat banget buat ukuran smartphone. Jadi emang paling nyaman kalau dipakai dua tangan di posisi landscape. Kerasa lebih mantap buat gaming, tapi agak berat buat pemakaian harian. Gak disarankan juga megang satu tangan posisi landscape, misalnya buat ambil foto, soalnya bodinya berat sama licin. Bodi belakangnya pakai material kaca dan cuman ada warna hitam. Kamera belakangnya bentuk memanjang horizontal dengan logo ROG di tengah. Tentunya nggak gaming ya, kalau nggak ada LED-nya. Yang kayak metal di kanan itu bukan hiasan doang biar keren, tapi emang heatsink beneran, buat bantu pendinginan. Dengan ada ventilasi kecil juga di atasnya. Adanya lubang-lubang ini, bikin ROG Phone 3 ini nggak punya sertifikasi IP rating, kayak yang ada di flagship kebanyakan. Jadi jangan celupin ke air. Bukan gitu cara kerja liquid cooling. Bagian sisi-sisinya dari aluminium, dengan di atas ada satu mic dan dua garis antena. Sebelah kanan ada tombol volume, tombol power, mic, sama tulisan ROG di atas bawah. Bukan sekedar aksen doang, tapi ini air trigger-nya. Jadi kayak semacam L1 R1 di stick konsol biasa. Bagian bawah ada dua antena sama satu mic lagi, serta port USB Type-C. Sementara di kiri, ada garis antena lagi, slot SIM card, serta port USB Type-C lagi yang bisa dipakai buat ngecas ataupun colok aksesoris. SIM tray-nya dual slot, bisa buat 2 SIM card, tapi nggak bisa pakai memori eksternal tambahan. Dan juga good luck have fun.
Sama yang aneh, HP gaming masa nggak ada headphone jack-nya? Kita sempat lihat dalamnya, dan emang udah penuh banget sih isinya. Nggak muat lagi kelihatannya buat audio jack. Tapi Asus ngerti soal ini, makanya dikasih dongle USB Type-C ke jack 3,5 di kotaknya. Emang sih jadi mesti bawa kabel tambahan, tapi ya daripada nggak ada sama sekali kan ya. Nggak perlu milih juga colok charger atau pakai headphone, soalnya ada 2 lubang yang bisa dicolok barengan. Sebagai catatan, untuk port yang di tengah posisi landscape, kalau mau colok charger pakai yang sebelah kiri yang warna hitam, jangan yang warna tembaga. Yang kanan itu cuma buat koneksi ke aksesoris. Ada warning juga di awal, jadi ikutin aja lah ya daripada rusak. Atau kalau kalian bawa Aeroactive coolernya ini, ada port charger sama headphone jack juga sekaligus di kipasnya ini. Sementara bagian depannya, kelihatan jadul dengan bezel atas sama bawah yang kerasa lebar banget. Saat kebanyakan, udah pakai kamera setitik doang. Tapi ada tujuannya ini. Selain buat kamera selfie, juga biar bisa pasang stereo speaker segede ini di atas sama di bawah. Layarnya pakai AMOLED 6,59 inci yang udah dilapis Gorilla Glass 6. Layarnya terang, juga cukup tajam dengan resolusi Full HD. Support HDR10 dan Delta I kurang dari 1 yang bikin warnanya jadi semakin akurat. Highlight dari layarnya ini juga di refresh rate-nya yang di atas rata-rata, 144 Hz. Saat ini emang udah bukan satu-satunya di Indonesia yang pakai 144 Hz, tapi tetap aja mulus banget. Apalagi dengan latency sentuhan yang diklaim cuma 25 millisecond. Walaupun nggak bisa kita tes sih, bener apa nggak ini angkanya. Tapi kerasa responsif banget, terutama buat main game. Jadi kalau main PUBG atau FF, pakai HP kentang nembaknya bisa aja ngedelay. Kalau pakai ROG Phone ini, jadi bisa kayak Lucky Luke, menembak lebih cepat daripada bayangan. Mungkin yang agak tua yang ngerti referensinya ini. Spesifikasinya udah setinggi itu, apa layarnya ini bisa dibilang perfect? Sayangnya enggak. Buat sebagian besar kondisi sih oke. Tapi ada beberapa kondisi yang kerasa ganggu buat kita. Jadi kayak banyak noise-nya. Nggak terlalu kelihatan sih di kamera, kalau dilihat langsung mungkin lebih jelas. Paling kerasa kalau di warna hitam, tapi bukan yang hitam pure black kayak gini. Kalau ini mah mantep. Tapi lebih ke hitam yang kayak contohnya langit malam kena warna lampu dikit. Layarnya jadi kayak bingung mau matiin pixelnya apa enggak. Semakin tinggi refresh rate yang dipakai, semakin kelihatan jelas. Agak umum emang di AMOLED refresh rate tinggi. Tapi mungkin karena sampai 144 Hz, jadi makin ketara. Semoga bisa diimprove lagi via software, mungkin dengan bantuan AI-nya. Nah, soal performanya gimana? Kayaknya nggak perlu tanya lagi sih sebenarnya. Dengan chipset Snapdragon 865 Plus, versi overclock dari Snapdragon 865 yang dasarnya aja udah super kenceng. Ditambah RAM hingga 12 GB, serta memori UFS 3.1 sampai 256 GB untuk di Indonesia. Skor benchmarknya buat patokan awal kurang lebih segini. Pakai 3D Mark yang slingshot ekstrim bahkan mentok saking kencengnya. Spesifikasi hardware kayak gini jelas jos banget. Tapi yang bikin smartphone yang satu ini gaming banget, itu dari kombinasi antara hardware, software, sama fitur-fitur pendukungnya. Salah satu software pendukung paling penting di ROG Phone ini, menurut kita Armoury Crate, yang udah umum dipakai di laptop ROG. Gak cuma buat nampilin status kayak clock speed atau temperatur gitu-gitu, tapi juga buat setting, mulai dari yang simple sampai yang detail banget. Pertama, yang bakal paling sering dipakai yaitu X-Mode. X-Mode ini semacam mode buat maksimalin performa dengan naikin clock CPU dan GPU sesuai dengan level yang dipilih. Ada 3 cara buat nyalain X-Mode-nya ini. Pertama, dari Armoury Crate. Kedua, dari Quick Setting. Ketiga, remes bagian bawahnya selama beberapa detik. Jadi, ada 3 level yang bisa dipilih. Level 1, 2, sama 3. Dengan level 3 cuma bisa aktif kalau kalian pakai kipas khususnya alias Aeroactive Cooler. Mungkin karena butuh pendinginan lebih buat support CPU yang makin kenceng. Kalau kalian tipe orang yang mau ribet, bisa juga setting manual masing-masing game. Caranya, pilih game library, pilih gamenya, terus klik scenario profile.
Performance-nya juga bisa dibedain dari settingan umumnya. Kalau kalian mikirnya, kalau ada yang susah kenapa yang gampang, ada lagi setting hardcore buat lebih detail lagi. Kita nggak saranin sih, kecuali kalau emang kalian ngerti banget apa yang kalian geser-geser ini angkanya. Kita nggak tanggung kalau kepanasan atau kenapa, pokoknya resiko tanggung sendiri ya. Kita mah pakai yang gampang-gampang aja yang udah disediain. Terus seberapa ngaruhnya sih antara pakai X-Mode atau enggak, ataupun level 1, 2, 3-nya itu? Dari hasil benchmarknya, kira-kira bedanya kayak begini. Paling yang lumayan beda antara nyalain atau enggak X-Mode-nya. Sementara kalau nyala, level 1, 2, 3 gak kelihatan signifikan bedanya dari segi benchmark. Dari pengalaman kita pakai, sebagai besar game juga gak ada pengaruhnya. Secara, base CPU-GPU-nya tanpa dia papain aja udah kebut banget. Kita coba beberapa game yang agak-agak berat di kondisi tanpa nyalain X-Mode, kayak PUBG lancar aja gak ada frame drop, baik di smooth 90 fps, HDR Extreme, hingga Ultra HD Ultra. Asphalt 9 yang agak berat juga stabil di 60 fps. Paling baru kerasa agak bedanya di game super berat macam Genshin Impact. Kita tes di setting grafik highest 60 fps selama 30 menit. Hasilnya dengan X-Mode, baik level 1, 2, 3, sebagian besar bisa stabil di 60 fps. Turun pun kalau pas battle rame paling ke 50 fps untuk yang level 1. Temperatur maksimalnya juga kurang lebih sama. Kalau menurut sistem, kalau di tangan sih kerasa adem-adem dikit pakai kipas di level 3. Bedanya paling di baterai yang sedikit lebih cepat habis di level yang paling tinggi, karena selain clock prosesor yang lebih tinggi, juga perlu buat nyalain kipas. Tanpa X-Mode pun juga masih oke, dengan rata-rata di 50-an fps, sesekali turun ke 40-an kalau pas battle. Yang gak kalah penting, di apps Armoury Crate, kalian juga bisa ganti-ganti mode sama warna RGB sesuai dengan mood. Ingat, di perangkat gaming, RGB adalah kunci. Juga mungkin kalian bingung, layarnya boleh 144Hz, tapi emang ada game yang udah support? Tenang, di Armoury Crate juga kalian bisa lihat dan download list game yang udah support 144Hz, 120Hz, dan juga support aksesoris kayak kunai gamepad atau Twin View. Yang 144Hz pun juga banyak, mau game shooter, fighting, balapan, sampai yang lari-lari endless gini juga banyak. Udah, segitu doang fitur gamingnya. Oh tentu tidak, masih ada game Genie buat bikin kalian makin PW selama ngegame. Cara munculin Genie Genie ini, tarik dari sisi kiri pas udah masuk gamenya, bisa macam-macam nih. Mulai dari blok notifikasi sama telepon, biar nggak digangguin teman yang nggak punya adab. Munculin info umum kayak baterai, temperatur, frame rate, setting refresh rate, ya banyak lah. Tapi yang menurut kita paling berguna itu buat setting air triggernya, yang pilihannya banyak banget. Bisa tab biasa kayak L1 R1, bisa dual jadi L1 L2 R1 R2, swipe, slide, pokoknya sesuaiin aja lah sama kebutuhan kalian, biar main gamenya serasa makin nge-cheat. Ada crosshair juga buat yang kebiasa main CS. Juga ada makro buat game yang ngeklik setiap berapa menit buat dapat item. Ada pula screen recorder. Serta buat kalian yang game streamer, ada mode live buat langsung live YouTube. Pokoknya, kalau kalian masih kalah mulu dengan HP segar ini dan sebanyak ini fiturnya, mungkin emang kalian yang perlu lebih banyak latihan lagi deh. Nggak bisa nyalain HP-nya lagi soalnya. Mau alasan apa lagi? Apa? Nge-lag? ROG Phone 3 ini udah support Wi-Fi 6 dan bahkan 5G kalau nanti jaringannya udah ready di Indonesia. Belum lagi, antenanya ada di mana-mana. Salin hotspot tetangga kalian itu mah, bukan HP-nya. Apa? Baterainya boros? Nggak salah bos. Baterai 6000 mAh-nya jauh lebih gede dibanding rata-rata flagship lain. Dari hasil tes baterai kita, dengan setting brightness full, layar dikunci di 144Hz, dan setting rata kanan untuk main game tanpa aktifin X-Mode, untuk simulasi pemakaian harian, ROG Phone 3 ini sanggup digeber sampai 7,5 jam. Emang, bukan yang paling lama dibandingkan HP lain yang pernah kita tes. Ada HP lain di kelas bawah yang bisa sampai 10 jam lebih untuk kapasitas baterai yang sama 6000 mAh. Tapi dengan performa yang beda jauh, ya wajar lah ya. Ibaratnya nih, wajar kalau Ferrari lebih boros daripada Avanza. Dan kalian pasti nggak mau kan, turunin standar pemakaian Ferrari ke Avanza biar lebih seimbang. Gitu juga dengan ROG Phone 3 ini yang kita push kemampuannya. Dan angka segini menurut kita masih tergolong oke banget.
Dengan setting mentok kanan, PUBG setengah jam ngurangi 9%, kalau Genshin Impact setengah jam turun sekitar 13%. Buat ngisinya lagi, untuk ukuran baterai bagong gini, tergolong lumayan cepat. Dengan charger bawaan 30 watt, dari kosong banget dalam setengah jam bisa keisi 37%, 1 jam 73%, dan kalau mau penuh banget 100% kira-kira 2 jam lah. Bagusnya, karena Asus tahu HP ini bakal sering habis baterainya dipakai game terus, dan kadang sambil colok pula, Asus ngasih opsi pengaturan buat chargingnya. Ada slow charging, biar ngisinya lebih pelan, jadi nggak terlalu panas. Jadi kalau normalnya setengah jam keisi 37%, dengan slow charging jadi cuma 15%-an, tapi lebih nggak ngebebanin baterainya. Kayak kalian kalau ngopi enakan sampai santai kan, tuang ke piring, seruput pelan-pelan, dibandingkan langsung glek segelas. Juga biar lebih awet, bisa diatur ngisinya bisa sampai 80 atau 90% aja. Kekurangannya, HP ini belum support wireless charging, jadi mesti colok pakai kabel. Untuk OS-nya sendiri, saat ini pakai Android 10 dengan launcher ROG UI. Pengembangan dari Zen UI yang biasa dipakai di HP Asus. Kita suka sih ROG UI ini, selain bersih, deket sama stok Android, juga banyak gimmicknya. Mulai dari ada animasi pas masuk X mode kalau pakai wallpaper standar, dan bisa berubah warna juga. Serta ada gestur tambahan, biar lebih cepat buka beberapa aplikasi khusus pas HP-nya lagi ke lock, kayak buat kamera atau buat telepon. Sementara fitur hardware-nya, selain tadi ada air trigger, ada juga sensor sidik jari di bawah layar yang lumayan responsif. Tentunya juga udah ada NFC. Juga yang gak kalah esensial, speaker stereonya yang mantep banget. Kayaknya salah satu speaker HP terbaik yang pernah kita coba. Speakernya kenceng, jernih, bassnya juga dapet. Tapi mungkin lebih cocok buat bass head dibandingkan yang nyari treble. Speakernya juga ngadep depan, jadi mencegah ketutup tangan selagi gaming. Untuk soundnya sendiri, kerjasama dengan Direct, dengan ada beberapa template equalizer yang umum. Tapi kalian juga bisa tetap setting equalizer sendiri, buat dapet style yang paling pas buat kalian. Kira-kira ginilah hasil suaranya. Lanjut soal kamera, jujur kita nggak ekspektasi tinggi soal kamera di HP ini. Secara fokusnya emang bukan di sini. Ngandalin 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie, hasil fotonya menurut kita nggak mengecewakan sih. Jelas nggak secara flagship brand lain, tapi masih sesuai ekspektasi kita. Kamera utamanya 64 megapiksel, bisa ngasilin gambar yang lumayan detail dengan saturasi warna yang agak mencolok. Dan image range-nya agak kurang, tapi bisa dimaklumi. Dan kita suka pemisahan objeknya yang lumayan rapi. Zoomnya maksimal sampai 8 kali, dengan belum ada lensa telefoto. Dan buat lebih lebar, bisa pakai kamera ultrawide 13 megapikselnya. Buat foto gelap, ada night mode untuk kamera belakang, baik kamera utama maupun ultrawide-nya. Lumayan ngebantu lah ini, biar lebih terang. Kamera ketiga, makro 5 megapiksel, hasilnya ya so-so aja lah. Jarang kepake juga palingan. Kalau kamera belakangnya cukup, kamera selfie 24 megapikselnya menurut kita tergolong mengecewakan, bahkan untuk ukuran HP gaming sekalipun. Terutama di mode portraitnya, yang pemisahnya sulit diandelin. Tapi ya udahlah ya, gamer kayaknya nggak sesering itu juga buat selfie. Untuk videonya, banyak nih pilihan resolusinya. Mulai dari 1080p sampai 60 fps, 4K hingga 60 fps juga, bahkan bisa 8K. Sementara video kamera depan mentok di Full HD 60 fps aja. Hasil videonya kurang lebih kayak begini. Untuk stabilisasi belum ada OIS, paling cuma dibantu EIS alias Electronic Stabilizer.
Ini hasil video untuk di Full HD 60 fps, kira-kira kayak gini. Video selfie-nya ini udah maksimal ya, Full HD 60 fps. Kira kayak gini hasilnya. Ini lagi siang-siang, mataharinya di belakang sini pas. Ini kalau kita bawa sambil jalan. Ada fitur Hyper Steady biar lebih stabil walaupun ngorbanin detail. Ditambah juga bisa slow motion hingga Full HD 240 fps atau 4K 120 fps. Terakhir, gak afdol rasanya kalau HP gaming gak ada aksesorisnya. Di seri ini, Asus juga jual deretan aksesoris terbaru, mulai dari casing, kipas Aero Active Cooler 3, Twin View Dock 3, kunai gamepad 3, dan macam-macam lah. Untuk Twin View-nya sama kunai gamepad kompatibel kok sama seri sebelumnya. Jadi kalau misal kalian upgrade dari ROG Phone 2 ke 3, masih bisa pakai aksesoris lama. Kecuali kipasnya ya, cuma kompatibel seri yang baru aja. Untuk casing bawaan, yang dikasih tipenya yang nerawang kayak gini, yang nggak banyak lindungin. Tapi kayak armor karakter cewek di game, makin dikit bahan, makin tinggi defense-nya. Kemudian ada kipas Aero Active Cooler 3, yang lumayan berisik bunyinya kalau lagi pakai aplikasi berat, serta bikin tangan kerasa kurang ergonomis. Tapi lumayan lah, demi HP yang lebih cool. Cuma nih, karena kipasnya nempel di tengah, jadi cuma dinginin body, gak kena heatsink ataupun lubang ventilasinya. Nanggung sih menurut kita. Ada port USB Type-C plus headphone jack juga, jadi nggak perlu bawa dongle lagi kalau bawa kipasnya ini. Juga bisa dibuka buat jadi penyangga kalau lagi bosan pengen YouTube atau Netflix. Dan yang dari awal belum kita unboxing, yaitu Twin View Dock 3. Dari luar, sekilas kelihatan kayak ROG Strix Car versi mini, dengan garis-garis di kiri dan LED ROG di kanan. Bedanya apa dari seri sebelumnya, seri terbaru ini udah support sampai 144Hz juga. Jadi sama kayak HP-nya, dengan layar touchscreen ukuran 6,6 inci, resolusi Full HD yang identik. Jadi atas sama bawah sama aja nih, cakep nggak tuh? Di bagian bawah ada kipas, dan di belakang selain ada kunciannya, ada juga port USB Type-C. Portnya ini ternyata buat ngecas perangkat Twin View-nya ini, yang punya baterai 5000 mAh. Jadi, kalau kalian pakai perangkat ini, nggak cuma jadi layar tambahan, tapi sekaligus jadi powerbank juga. Kalau baterainya sama-sama penuh, total baterai gabungannya jadi 11.000 mAh. Sampai lupa kayaknya itu dunia luar kayak gimana bentukannya. Selain bisa buat multitasking atau main lebih dari satu game secara bersamaan, ada beberapa game yang didesain buat manfaatin perangkat yang satu ini. Jadi kayak Nintendo DS nih, yang atas sama bawah nampilnya beda. Contohnya di Asphalt 9 ini. Bagian bawah bisa buat map, jadi di atas full semua gambarnya. Kekurangannya, pertama Twin View Dock 3 ini menurut kita mahal, karena harus beli terpisah lagi. Harganya saat ini 3 juta kurang dikit di toko resmi Asus. Kedua, berat. Twin View-nya sendiri aja udah 300 gram. Ditambah ROG Phone-nya 240 gram, total jadi lebih dari setengah kilo. Kurang portable ya rasanya. Ketiga, game yang support belum banyak. Sejauh ini kita lihat baru kerjasama sama Gameloft aja. Semoga makin banyak game yang kompatibel juga. Jadi apa docknya ini bisa dibilang worth it? Ya kalau kalian punya duit lebih dan ingin pengalaman gaming yang makin imersif, sikat aja. Sementara ROG Phone 3-nya ini kita bisa bilang worth it banget buat para gamers sejati. Yang varian harga 10 juta mungkin lebih masuk akal. Tapi kalau kalian mau pilihan yang best of the best, varian 12GB jelas pilihan tepat. Lebih tepat daripada pilihan pizza kalian. Nah, itu dia tadi Asus ROG Phone 3. Dari pengalaman kita pakai selama beberapa minggu, kita bisa simpulin kalau HP ini emang recommended banget buat kalian para gamer sejati. Mulai dari profesional gamer, game streamer, ataupun kalian emang hobi buat game di HP. Asalkan budgetnya emang mencukupi ya, jangan dipaksain. Soal kecepatan sih nggak perlu diraguin lagi lah ya. Tapi nih, kalau kalian coba pengguna casual yang jarang ngegame, tapi nyari HP yang kencengin secara flagship, menurut kita dengan harga yang sama, banyak pilihan HP lain yang mungkin lebih pas buat kalian. Oke, segini dulu deh review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kontennya bermanfaat.
Sampai jumpa video selanjutnya, tetap sehat, dan see you!